Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan ngebahas salah satu topik yang paling sering kita pikirin, hubungan antara uang dan kebahagiaan. Pasti kita semua pernah mikir, kalau aja duit gue lebih banyak, pasti hidup lebih happy. Kedengerannya logis banget kan? Tapi beneran gitu nggak ya kata sains? Nah, ternyata menurut buku keren berjudul Happy Money, jawabannya tuh nggak sesederhana itu. Kuncinya bukan di seberapa banyak uang yang kita hasilkan, melainkan gimana cara kita menggunakan uang yang udah kita punya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi para penulis buku ini, mereka ngasih kita semacam kerangka berpikir baru yang isinya 5 prinsip utama buat membelanjakan uang demi kebahagiaan yang maksimal. Prinsip-prinsipnya itu adalah beli pengalaman, bikin sesuatu jadi istimewa, beli waktu, bayar duluan konsumsi belakangan, dan yang terakhir, berinvestasi pada orang lain. Nah, buat bahasan kali ini kita bakal fokus ke yang nomor 5. Kenapa? Karena yang ini nih, yang mungkin paling nggak terduga, tapi bisa jadi yang paling powerful. Ini dia nih yang unik, yang disebut paradoks memberi. Logikanya kan kalau kita ngasih uang, ya uang kita berkurang dong. Tapi, gimana kalau justru dengan memberi, kita malah jadi lebih bahagia? Aneh kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh, lihat grafik ini. Ini dari studi ke 127 remaja di Indonesia. Perhatiin bar yang pertama. Pas mereka disuruh ingat-ingat momen belanja buat diri sendiri, skor bahagianya ya segitu. Sekarang bandingin sama bar kedua. Pas mereka ingat momen beliin sesuatu buat orang lain. Wih, lonjakannya drastis banget. Kelihatan jelas kan bedanya? Dan ini itu bukan cuma kejadian di Indonesia aja loh. Riset di berbagai negara, di berbagai level pendapatan, nunjukin hal yang persis sama. Jadi, perasaan senang pas kita memberi itu ternyata sifatnya universal. Itu ada di dalam diri kita sebagai manusia. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Kok bisa-bisanya ngurangin harta malah bikin hati senang? Yuk, kita intip sains di baliknya. Ternyata fenomena ini ada namanya helper's high. Gampangnya ini tuh perasaan euforia, perasaan feel good yang langsung kita rasain setelah berbuat baik ke orang lain. Kayak dapat imbalan emosional instan gitu. Dan ini bukan cuma soal perasaan doang, ini beneran terjadi secara kimiawi. Otak kita tuh kayak disiram koktail hormon kebahagiaan. Pertama ada dopamin, si hormon hadiah yang bikin kita pengen ngulangin lagi. Terus ada endorfin dan oksitosin, yang bikin mood naik dan kita ngerasa lebih terhubung sama orang lain. Dan yang paling keren, kadar kortisol alias hormon stres malah turun. Jadi secara harfiah, memberi itu bikin badan kita lebih rileks dan bahagia. Poin pentingnya itu gini, setiap kali kita memberi, sekecil apapun itu, kita seolah-olah lagi ngasih afirmasi ke otak kita sendiri. Gue punya cukup kok, gue bahkan punya lebih buat dibagi. Nah, tindakan ini pelan-pelan ngeruntuhin pola pikir serba kurang yang dasarnya ketakutan, dan ngebangun pola pikir berkelimpahan yang akarnya rasa syukur dan rasa memegang kendali. Oke, jadi kita udah setuju ya, memberi itu bikin bahagia. Tapi ada paradoks yang lebih dalam lagi nih. Gimana kalau memberi uang itu justru bisa bikin kita makin jago ngatur keuangan pribadi? Gimana ceritanya tuh? Coba dibayangin, memberi rutin itu kayak kita langganan nge-gym, tapi ini gym finansial. Niat buat nyisihin duit secara konsisten, mau nggak mau maksa kita buat ngelakuin hal paling dasar dalam manajemen keuangan, bikin anggaran, bikin rencana, dan yang paling penting, ngelatih kontrol diri. Nah, tabel ini nunjukin logikanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, pola buat ngebangun kebiasaan memberi, misalnya mulai dari jumlah kecil, pakai QRS biar gampang, ternyata polanya sama persis kayak ngebangun kebiasaan nabung dana darurat. Pemicunya sama, notifikasi gajian, rewardnya emang beda. Yang satu rasa syukur, yang satu rasa aman. Tapi otot kebiasaan yang kita latih itu sama. Jadi dengan ngelatih memberi, sebenarnya kita juga lagi ngelatih diri buat jadi penabung yang baik. Tapi tunggu dulu. Biar adil, kita juga harus tahu sisi lainnya. Apakah ada jebakan psikologis yang perlu kita waspadai? Tentu ada, biar niat baik kita nggak malah jadi bumerang. Jebakan nomor 1 namanya lisensi moral. Ini tuh suara licik di kepala kita yang bilang, kan tadi pagi gue udah donasi, jadi sekarang foya-foya dikit, beli kopi mahal boleh dong. Hati-hati ya. Pikiran kayak gini bisa langsung ngehapus semua kemajuan disiplin finansial yang udah susah payah kita bangun. Selain itu, ada juga jebakan lain. Misalnya memberi cuma buat pamer ke orang lain. Kalau niatnya begini, kita nggak bakal dapat helper's high yang asli. Satu lagi, memberi karena terpaksa atau karena tekanan sosial. Bukannya bahagia, yang ada malah jadi stres. Jadi kuncinya harus tulus dan sukarela. Oke, setelah kita bongkar semua ini, kita jadi bisa ngelihat hubungan kita sama uang dengan cara yang beda banget kan? Uang itu bukan lagi sesuatu yang cuma buat ditumpuk, tapi jadi sebuah alat.
Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. 1. Cara kita belanja ternyata lebih nentuin kebahagiaan daripada seberapa gede gaji kita. 2. Investasi ke orang lain itu cara ampuh yang terbukti secara ilmiah buat naikin kesejahteraan kita. 3. Yang keren, tindakan memberi itu bisa jadi ajang latihan biar kita makin disiplin sama duit sendiri. Dan terakhir, kekayaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi soal dampak apa yang bisa kita ciptakan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Setelah tahu semua ini, pas nanti kita mau ngeluarin uang lagi, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, kebahagiaan macam apa yang mau saya beli dengan uang ini?